kita kuat. Sultan sekarang sudah ada dalam genggaman tanganku. Sekaranglah kesempatan itu. Jangan sampai kesempatan emas itu hilang. Ayo, jangan kita buang-buang waktu. Celaka Ki Demang. Kita berhadapan dengan Nyi Waring Ireng. Nyi Waring Ireng? Siapa dia? Wanita dari Gunung Cermai yang hidup pada zaman Guru Somala. Bahkan jauh lebih tua. Ada kabar burung yang mengatakan bahwa dia adalah murid kinasih dari Empu Barada. Sepertinya mustahil sekali, Kiai. Empu Barada hidup zaman Erlangga. Sedangkan Raja Erlangga sudah ratusan tahun meninggal. Yang namanya kabar burung, ada kalanya benar, ada kalanya tidak. Lagi pula, Empu Barada dikenal sebagai petapa suci. Sangat mustahil mempunyai murid yang tidak searah dengan gurunya. Jadi menurut saya, semua pendekar pembela kebenaran harus hati-hati terhadap Nyi Waring Ireng. Sekarang kita mau kemana, Kiai? Tetap ke Keraton Mataram? Mengikuti firasatku, kita tetap ke sana. Heran. Betul-betul mengherankan. Para kiai dan Ki Gede memohon sembah di waktu bersamaan. Silakan. Apa memang sudah bersepakat? Tidak, Gusti. Ini hanya kebetulan saja. Hanya sebuah kebetulan. Kiai Ageng Sebayu dari Tegal, Ki Gede Banjar dari Ciamis, Kiai Ageng Jumantoro dari Kudus, Syekh Makdum Ibrahim dari Gresik. Datang dalam waktu bersamaan. Ini tidak sebagaimana biasanya. Apa yang hendak disampaikan? Silakan Kiai Ageng Sebayu bicara duluan. Iya, hamba ingin menyampaikan sebuah mimpi, Gusti. Betul, Gusti. Hamba juga ingin menyampaikan sebuah mimpi, Gusti. Mimpi? Betul. Mimpi adalah sasmita rahasia dari Yang Maha Kuasa. Dan hamba melihat Keraton Mataram terbakar. Dan lanjutkan, Kiai. Paduka juga hangus terbakar di dalamnya. Aku? Benar, Gusti. Sama. Hamba juga mimpi begitu, Gusti. Paduka pralaya oleh api. Masya Allah. Ada apa, Kiai? Hamba pun bermimpi seperti itu, Gusti. Istana ini habis terbakar. Bahkan Gusti pralaya di dalamnya. Dan kebakaran itu didahului oleh keluarnya seberkas sinar dari dalam istana ini. Apa? Apa takwil dari istana dan aku yang terbakar? Didahului oleh perginya sinar dari keraton ini, Kiai. Musibah besar akan melanda istana. Tapi sebelumnya didahului dengan hilangnya pusaka kerajaan. Apakah musibah itu tidak akan datang bila saya bisa mempertahankan pusaka itu tetap di keraton? Wallahualam. Tapi kemungkinannya begitu. Jika begitu, tetaplah Kiai semua di sini. Tolong jaga semua pusakaku. Oh ya, apa yang paling penting di antara pusaka keraton yang kami miliki, Kiai? Tombak amal Qurani. Iya, pusaka itu akan kumasukkan ke dalam kamarku. Biarlah aku sendiri yang akan menjaganya. Tolong para kiai, bagaimana caranya agar pusaka itu tetap dalam kamarku? Kami akan berusaha, Gusti. Iya, Iya. insya Allah, Gusti. Insya Allah. Aneh. Hati kecilku mengatakan aku harus menangkap seseorang. Tapi di sini tidak ada siapa-siapa. Hah? Datuk? Benar. Ki Kala sedang apa di sini? Hati kecilku mengatakan aku harus menangkap seseorang. Malah ketemunya Datuk. Sama. Hati kecilku mengatakan bahwa aku harus menangkap seseorang. Tapi siapa yang harus kutangkap dan karena apa aku tidak tahu. Nah, sekarang hati kecil Datuk mengatakan mesti kemana? Kita ke sana. Ayo, kita ikuti. Ada apa di sana? Ayo. Ada apa, Guru? Coba dengar. Ada orang kemari.
Kita pura-pura tidak tahu. Iya. Kamu sembunyi. Baik. Itu orang yang kita cari. Iya, hati kecilku juga mengatakan begitu, Datuk. Dialah yang harus kita tangkap. Tapi dengan alasan apa kita menangkapnya? Benar, kita tidak bisa menangkap orang tanpa alasan yang tepat. Bagaimana? Datuk tinggal di sini saja. Kalau aku perlu bantuan, aku bersiul, ya? Baik. Nenek cantik, hidungnya panjang. Sedang apa kau di situ? Boleh aku berkenalan? Hei, kakek. Bicara dengan siapa kamu, ha? Aduh, nenek cantik, ternyata... Ya, Hei, kakek. Kamu bilang aku budak? ya gitulah. Mulut jelekmu itu. Aduh, Nyai kenapa pukul aku? Karena kamu sudah menghinaku dengan mulutmu yang dan busuk itu. Ya, balas dengan mulut lagi. Tak sedih. Aku tidak terima. Aku akan menyeretmu ke hadapan Gusti Kanjeng Sultan Mataram. Aku minta keadilan. Mau menangkapku? Membawaku ke hadapan Gusti Sultan? Ya. Ayo, Kenapa tidak bisa? ayo kalau kamu bisa. Kenapa tidak? Kenapa Bedul? Hati-hati, Ki. Nenek itu sangat sakti. Hah? Kenapa tidak dikejar, Guru? Biar saja. Biar dia laporkan kekalahannya pada yang lain. Pantas Putri Rembulan Sakti. Rupanya gurunya musuh bebuyutanku sejak 200 tahun yang lalu. Aku akan mencobanya. Kita harus segera mengadakan upacara puja saji untuk melawan Nyi Waring Ireng. Dasar anak tua. Kenapa, Ki? Aku seperti kenal wanita tua itu. Nama aku ingat-ingat. Sampai sekarang belum ingat-ingat juga. Kalau tidak salah, dia yang disebut Nyi Waring Ireng. Iya. Dialah yang membunuh kakekku 150 tahun yang lalu. Pantas. Hati kecilku menyuruh untuk menangkapnya. Yaitu musuh bebuyutan kakekku. Benar. Sekarang dia keluar dari pertapaannya. Alamat, Mataram akan ada bencana besar. Wah, kalau begitu kita harus cepat laporkan pada Kiai Sepuh. Benar. Terutama pada Kiai Jamas. Iya. Sekarang kita kemana, Guru? Ke Mataram. Musuh-musuh Guru sudah tahu kalau Guru keluar dari pertapaan. Apa mereka tidak akan menghadang kita, Guru? Ya, masa bodoh. Yang penting kita sampai di Mataram. Apa? Nyi Waring Ireng muncul lagi. Betul, Kiai. Pasti ada yang diincar. Ke arah mana dia pergi? Tidak tahu, Kiai. Tapi menurut firasatku dia akan ke Mataram. Atau mungkin juga ke Cirebon, Kiai. Kemanapun perginya, Nyi Waring Ireng akan membahayakan golongan putih. Sebaiknya kita beritahu Kiai Ageng Sebayu
Kiai Jabat dan Kiai Ageng Jumantoro. Betul. Secepatnya, Kiai. Ya, secepatnya, Kiai. Ya. Aku tahu, kau pasti merasa kesepian. Karena itu, aku tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal di bukit ini. Sekarang ilmumu sudah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Meskipun kau belum bisa menguasai semua ilmu yang ingin aku wariskan padamu. Kalau kau mau pergi, pergilah. Tapi guru, kalau ada jodoh, lain kali kau boleh datang lagi kemari. Guru! Selamat tinggal, Guru. Kadang-kadang aku itu heran sama kamu. Heran kenapa? Sudah enak-enak kita jadi tamu kehormatan di desa Karangsino. Mau makan, tinggal makan. Mau tidur, tinggal tidur. Malah kamu pergi. Sebenarnya itu apa sih mau kamu? Apa kamu itu mau berkelana seumur hidup? Mungkin suatu saat aku akan berhenti berkelana. Sampai kapan? Tidak tahu. Nah, itu jawaban kamu selalu tidak tahu, tidak tahu. Nanti begitu kamu sadar, rambut kamu sudah putih, gigi kamu sudah ompong, kulitmu sudah keriput, semuanya sudah terlambat. Banyak ngomong kamu. Mahisa, mau kemana kamu? Walah, dikasih tahu malah susah banget ya. Hei, tunggu, hei. Kenapa aku teringat Kakang Mahesa terus? Apakah aku mencintai Kakang Mahesa? Jangan-jangan aku sudah gila. Kenapa tertawa? Emang sudah gila? Atau lebih tepat lagi, kamu sudah tergila-gila pada Kakang Mahesa? Lalu, bagaimana dengan Kakang Mahesa? Kalau ternyata Kakang Mahesa lebih suka pada Dewi Sekar Aruk, bagaimana? Itu yang namanya Ayu Wulandari, Mak Lampir. Iya, ayo kita ikuti. Mak Lampir, Mau kemana, Cahaya? Mau apa kamu? Tempo hari kau bisa lolos dari tanganku. Karena ada Skala Gondang dan kawan-kawannya. Sekarang, jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Kau mau menangkapku?